Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan Photoshop dan beberapa diantaranya adalah ini yang pertama adalah bagaimana cara membuat dokumen baru di Adobe Photoshop. Yang silakan kalian membuka aplikasi Photoshop Anda. Bila sudah, di sini ada menu di atas, kemudian ini namanya menu, kemudian kalau yang di samping itu adalah toolbar. Nah, biasanya ini yang terlihat. Biasanya tampilannya seperti ini. Bila sudah seperti ini, maka kalian bisa langsung klik a new file. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan ukuran apa yang ingin kalian gunakan. Misalkan kalian ingin menggunakan ukuran kertas, gunakan pada tab bagian print. Oke, bila ingin membuat untuk keperluan website atau tampilan digital lainnya, bisa pilih di tab web. Lalu perhatikan juga ukurannya. Perhatikan ukurannya. Bila untuk keperluan ponsel bisa ke tab mobile. Dan untuk membuat desain di media film dan video itu bisa di tab film dan video. Tentu harus menyesuaikan dengan ukuran resolusinya. Namun bila kalian ingin membuat sebuah desain dengan ukuran yang ingin kalian buat sendiri, kalian bisa arahkan ke bagian print. Lalu di sini ada beberapa tab yang dapat kalian isi. Nah, preset detail ini bisa kalian ubah untuk nama file yang akan kalian jadikan nama atau judul. Nah, di bawahnya ini kalian bisa atur jadi satuan untuk ukuran yang akan kalian gunakan. Di sini secara otomatis memilih satuan inch. Nah, kalian bisa saja mengubahnya dengan ukuran yang kalian inginkan, misal pixel. Bila kalian ingin membuat desain semisal ukuran HP 16:9. Jadi kalau HP itu 16:9, maka pixelnya adalah 1920 kali 1080. Nanti tampilannya akan landscape. Perhatikan di sini. Namun bila ingin mengubahnya menjadi tampilan portrait pada desain yang kalian ingin gunakan, maka silakan langsung klik bagian ini, maka ukurannya akan secara otomatis langsung berpindah. Lanjut di bawahnya untuk resolusi kalian bisa gunakan sesuai dengan ukuran dengan tujuan media apa yang ingin kalian gunakan. Misal kalian gunakan media digital seperti website ataupun sosial media, bisa menggunakan 72 resolusinya. Tapi bila menggunakan media cetak yang besar, kalian bisa gunakan resolusinya 300 pixel. Kelebihan 300 pixel adalah hasil foto akan jelas. Jadi kalau 300 pixel itu akan lebih jelas. Namun ketika mengerjakan proyek tersebut, maka akan semakin berat. Ada resolusi 4 sel juga, maka saya hanya menggunakan 72 pixel. Lanjut bagian warna ke bawahnya itu adalah warna. Di sini ada bisa kalian sesuaikan. Bila untuk media cetak maka gunakan CMYK. CMYK itu cyan, magenta, yellow. Bisa disebut dengan kalau K itu bisa disebut dengan black. Lalu kalau untuk media digital gunakan RGB. Red,
green, blue. Jadi disesuaikan aja, bila ingin gambar hitam putih gunakan grayscale. Kita di sini menggunakan RGB. Lalu di bawahnya bila kalian ingin backgroundnya berwarna, kalian bisa pilih custom. Yang di sini kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun pada desain kali ini saya memilih menggunakan white untuk color profile ini. Bisa sekalian sesuaikan saja atau bisa secara default kalian pilih sesuai dengan sistem. Lalu untuk pixel aspect ratio ini biarkan saja default ya. Di sini adalah tampilan ukuran untuk media digital. Oke, bila sudah, silakan kalian pilih create, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Bila kalian ingin tampilannya langsung fit full pada layar kalian, maka kalian bisa klik view, lalu pilih layar on screen. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini lagi. Jadi ini adalah tampilan tab utama. Nah, langkah berikutnya atau kegiatan berikutnya adalah pemahaman tentang penggunaan layer pada Photoshop. Oke, di sini sudah ada file yang sudah saya berikan, beberapa gambar troli dan macam-macam di dalamnya, macam-macam buah dan sayuran. Nah, langkah pertama adalah tentang bagaimana kalian memahami sistem layer di Adobe Photoshop. Jadi bila kalian ingin merubah posisi sebuah objek, kalian harus memperhatikan tiap-tiap layer. Contoh di sini lengkap ya. Di sini ada buah. Nah, contoh di sini buah pisang berada di paling depan. Bila kalian ingin mengubah buah pisang ke paling belakang, maka kalian gunakan selection tool atau move tool, lalu pilih layer pisang. Oke, layer pisang silahkan kalian tarik ke paling bawah, di bawah layer sayur. Nah, maka pisang berada di bagian paling belakang. Dapat kalian perhatikan di tampilan layar berikut ini. Lalu bagaimana jika gambar semangka juga berada di belakang? Sama dengan yang tadi, tinggal tarik. Oke, nah sekarang layar sayur ataupun nanas itu ada di bagian atas dari pisang dan semangka. Lalu apakah bisa troli ini berada di belakang? Mari kita coba. Nah, ini troli akan berada di belakang sayur seperti itu. Lalu langkah berikutnya tentang penggunaan layer. Jadi bagaimana cara membuat layer baru? Nah, perhatikan di pojok kanan bawah. Di sini ada simbol kotak dengan tanda plus. Nah, di sini akan muncul tulisan create new layer. Silakan kalian klik. Nah, akan muncul layer baru di sini. Layernya adalah layer 5 kan. Seperti itu. Saya hapus hapus di pojok kanan bawahnya yang icon tong sampah. Oke. Lanjut, lalu bagaimana cara mengubah nama tiap layer? Misalnya layer nanas ingin kalian ganti nama. Caranya mudah. Bisa kalian dengan cara klik kiri 2 kali pada nama nanas. Tinggal kalian edit. Misalnya buah nanas seperti ini. Jika sudah klik enter. Tadi membuat layer baru sudah. Ya, mengubah nama sudah. Lalu bagaimana cara menseleksi tiap-tiap layer bila kalian ingin menseleksi? Ya, cukup klik kiri sekali pada layar.
yang dipilih. Bila kalian ingin menyeleksi ya, langsung mulai dari buah nanas sampai semangka, silakan tekan shift pada keyboard, lalu klik di tab semangka seperti ini. Ya, kalian akan langsung bisa memindahkan semua layer. Coba kita tarik ke atas, nah seperti ini. Lalu bagaimana jika kalian ingin memilih beberapa layer saja? Silakan kalian tombol Ctrl. Oke, kalau kita ini Ctrl, pilih layer, misalnya layer nanas dan semangka, dengan tetap menekan tombol Ctrl pada keyboard. Nah, dengan begitu yang kalian seleksi hanya 2 layer saja. Nah, seperti ini. Ketika kalian drag ke paling atas, maka hanya buah nanas dan semangka saja yang posisinya berada paling depan. Oke, lanjut. Lalu setelah bisa menyeleksi, bagaimana caranya membuat folder baru di layer yang sudah ada. Jadi ketika folder akan dibuat. Oke, sekarang silakan kalian ke bagian pojok kanan bawah di sini. Ada icon seperti folder create new group. Nah, grup ini belum berisi apapun. Bila kalian ingin memasukkan layer-layer, tentunya caranya sama seperti tadi. Menseleksi dengan Ctrl, lalu kalian drag, masukkan ke dalam grup hingga terlihat garis-garis biru. Nah, dengan begitu di grup 1 akan tersimpan layer nanas dan pisang. Oke, lalu bagaimana jika kalian ingin langsung membuat folder atau grup langsung untuk 4 layer ini? Silakan kalian seleksi menggunakan shift yang seperti ini, lalu pilih create new group. Oke. Nah, dia akan langsung masuk semua di sini. Oke, kita jeda. Setelah tadi membuat grup ini, langkah berikutnya adalah mewarnai tiap-tiap layer ini. Nah, coba kita posisikan ulang tanpa adanya grup di layer. Semisal call ini kita berikan warna, caranya adalah dengan arahkan kursor ke bagian mata, lalu klik kanan, pilih misalnya warna merah, lalu untuk bagian buah hingga layer sayur silakan kalian pilih menggunakan shift dan klik kanan, pilih misalnya biru. Nah, misalnya kita kasih warna biru. Nah, jadi layer-layer yang sudah diwarnai ini bisa kalian seleksi nanti sesuai dengan warna-warna tertentu. Bagaimana caranya? Kalian tinggal ke tab ini, kalian ubah menjadi color di sini. Tab ini bisa kalian pilih warna merah, apakah akan tampil warna merah, gitu. Oke. Nah, troli karena di layar yang berwarna merah, tapi bila kita pilih green atau biru, nah seperti ini, maka yang muncul adalah layer-layer yang berwarna biru, yaitu buah dan sayur. Bila ingin kembali setelah awal, color kita ganti menjadi kain, menjadi apa? Bagaimana caranya agar warna hilang? Kita ulangi saja dengan no color, arahkan mata lalu ke klik kanan, no color, seperti itu. Bagaimana untuk menduplikat atau membuat objek double pada layer? Caranya adalah dengan arahkan kursor ke layer yang ingin kalian duplikat.
pilih semangka lalu klik kanan. Ya, klik kanan dan pilih duplicate layer, akan muncul seperti ini. Oke, di sini tidak ada. Nah, tapi ketika diambil, nah itu sebenarnya semangkanya ada 2. Jadi ada 2 seperti itu. Oke, kita hapus ya. Cara lain untuk menduplikat adalah dengan cara pilih layer. Misalnya ada bagian nanas, gunakan saja kombinasi tombol Ctrl J. Nah, muncul seperti ini. Jadi begitulah cara melakukan duplikat layer. Jadi ada shortcutnya Ctrl J. Oke. Nah, tutorial berikutnya adalah penggunaan zoom in dan zoom out pada Adobe Photoshop. Dan juga panning di sini menggunakan toolnya ada 2, yaitu adalah tool zoom dan juga hand tool. Yang pertama adalah zoom tool. Kalian bisa tekan Z pada keyboard sebagai shortcut. Di sini ada plus minus ya. Langkah cepatnya adalah kalian silahkan menggunakan tool zoom ini, klik sekali untuk zoom, pilih zoom, dan untuk zoom out kalian tinggal menahan tombol Alt, lepas tombol Alt untuk zoom, lalu tekan tombol Alt untuk zoom out. Tapi ada cara yang lebih sederhana, yaitu dengan ini nih, bila kalian menggunakan move tool, kalian hanya menggunakan Alt plus scroll pada mouse atau kalau kita pakai laptop itu scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang untuk zoom out. Berikutnya adalah tadi itu ya, zoom in and zoom out. Berikutnya adalah penggunaan hand tool ya. Hand tool ini kalian bisa menggunakan shortcut H. Jadi ketika di move tool lalu tekan H, nah ini tinggal kalian geser-geser menggunakan klik kiri di mouse kalian. Tapi cara paling efektif adalah ketika kalian berada di move tool, kalian tidak perlu menekan tombol H, tapi cukup dengan menekan tombol spasi. Nah, lepas tombol spasinya, dia langsung ke tombol move tool. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang beberapa tool di bagian sisi kiri Photoshop. Yang pertama adalah move tool atau shortcutnya adalah V pada keyboard. Move tool sendiri adalah tool yang berfungsi untuk memindahkan suatu objek atau menggerakkan suatu objek atau memilih. Contoh, saya ingin memindahkan posisi layar pisang, ya saya pilih layarnya lalu pisang, lalu saya gerakkan objek pisang misalnya di sini ya. Tuh. Nah, seperti itu. Lalu objek nanas, saya klik layernya, lalu saya gerakkan nanasnya ke bagian kiri saya seperti itu. Lalu bagaimana cara memutar objek yang sudah dipilih? Kalian bisa gunakan kombinasi tombol Ctrl plus T seperti ini. Nah, nanti dia akan terseleksi. Silahkan kalian bisa putar-putar. Nah, bila memutar pastikan posisinya ada di sudut-sudut gambar. Contohnya seperti ini. Bila sudah, silakan enter atau klik tanda checklist. Nah, seperti ini.